Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pripos, kembali lagi nih bersama kami di Pripos Public Relation Podcast. Pertama-tama, saya selaku MC pada hari ini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hadad Muzaki dari jurusan Manajemen Angkatan 2021. Saya merupakan salah satu anggota dari bidang PR di LKPE. Salam kenal semua. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ditemani oleh kakak pemateri yang cantik dan keren banget nih, yaitu ada Kak Ages Lani Dien Amazingly. Halo Kak Ages. Halo. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Nama lengkap Ages Lani Dien Amazingly. Beliau merupakan mahasiswa jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika di Telekomunikasi University Angkatan 2020. Untuk pengalaman organisasi, sekarang beliau menjabat sebagai Presiden Student Activities for Research and Competition. Beliau pernah menjadi Station Division di Telkom Radio dari tahun 2020 sampai 2021. Dan sekarang beliau adalah Senior Resident. Untuk prestasi yang pernah diraih, beliau pernah menjadi juara 1 Business Case Competition di Kolegesi Bandung tahun 2021. Beliau juga pernah menjadi juara 1 Business Case Competition di Mega Mic tahun 2021. Pernah menjadi juara 3 Business Model Canvas Competition di Telkom University tahun 2021. Dan pernah menjadi finalis announcer AKRB Broadcasting Competition di Akademi Komunikasi Radia Binatama tahun 2021. Pernah menjadi finalis SEC Business Case Competition di 1 ITB tahun 2021. Pernah juga menjadi finalis Business Case Competition di Closer dan EFBA tahun 2021. Dan yang terakhir, beliau pernah menjadi top 10 IBL Case Challenge di Student Act SIOS League tahun 2021. Nah, itu tadi CV dari pemateri kita hari ini. Mari kita sapa-sapa dulu pemateri kita hari ini. Halo Kak Ages, gimana nih kabarnya Kak? Halo Hadat, alhamdulillah baik nih. Kamu sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga Kak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Kakak lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kalau akhir-akhir ini aku lagi sibuk kuliah aja, terus lagi sibuk nge-lead organization di kampus, ikut-ikut lomba, sama ngelola small business juga gitu. Wah, keren banget. Oke, untuk selanjutnya, saya akan nanya-nanya nih ke Kak Ages mengenai topik yang akan kita bawa pada hari ini, yaitu tentang basic public speaking. Boleh banget dong. Menurut Kakak, apa sih public speaking itu dan seberapa penting sih public speaking untuk kita, Kak? Oke, jadi menurut aku sendiri sih public speaking itu adalah seni kita dalam berbicara nih di depan umum tentang suatu hal atau topik secara lisan dengan tujuannya itu banyak banget, bisa untuk mempengaruhi orang, mengajak atau mendidik, mengubah opini, memberikan penjelasan dan juga memberikan informasi. Nah, dengan kemampuan public speaking yang baik, kita tuh bisa nyampein segala gagasan, ide, informasi atau hal lainnya itu juga dengan baik juga. Nah, karena public speaking kita baik tuh nanti kita jadi bisa lebih percaya diri, bisa memimpin orang lain, dan bisa mempengaruhi orang lain dari kemampuan public speaking kita itu, dan juga bisa memperluas networking kita. Oke. Kalau dari Kakak sendiri, gimana sih cara untuk meningkatkan public speaking kita? Oke, jadi kalau dari aku pribadi sih gimana sih cara kita untuk ningkatin public speaking? Yang pertama, kita tuh harus percaya diri. Kita harus yakin sama kemampuan diri kita. Kita harus ngerasa kalau kita tuh sebenarnya juga pantas ngomong di depan, sama aja punya kesempatan yang sama orang lain untuk berbicara di depan umum. Makanya jangan minder sama kemampuan yang kita milikin.
gimana sih kita biar bisa percaya diri? Ya intinya kita harus latihan dan terus perbanyak jam terbang. Mungkin contohnya kayak Hadat sekarang ya, Hadat lagi belajar untuk jadi podcaster. Nah itu salah satu contoh latihan agar bisa ningkatin kepercayaan diri kita. Yang kedua nih, cara untuk ningkatin public speaking yang kedua itu kita bisa melatih vokal kita. Jadi nggak cuma nyanyi aja nih yang vokalnya perlu dilatih, tapi di public speaking teknik vokal itu juga penting. Jadi kita harus perhatiin volume kita, gimana sih kita bisa mengatur suara biar pendengar itu bisa nyaman dengar suara kita. Terus kecepatan dalam bicara kita gimana nih, bisa nggak ya disesuaikan sama audiens. Misalnya kalau lebih tua ya berarti kita ngomongnya bisa lebih lambat. Kalau misalnya kita lagi bincang-bincang sama anak muda yang cepet bosenan, kita bisa dengan gaya yang cepet biar mudah untuk dipahami. Terus jangan lupa untuk perhatiin artikulasi yang jelas nih teman-teman. Misalnya kayak A I U E O nya tuh harus jelas. Dan jangan lupa juga untuk berintonasi. Jadi jangan datar aja, karena berintonasi itu bisa membuat kita tuh jadi lebih enak gitu didengarkan waktu berbicaranya juga. Nah yang kelima nih, jangan lupa untuk menggunakan ekspresi dan gestur, karena penting banget nih teman-teman kalau misalnya kita menggunakan ekspresi, jadi kita tuh nggak datar doang nih saat berbicara. Jadi semua komponen wajah kita tuh main. Gestur misalnya kalau misalnya offline bisa dengan gerakan tubuh tangan, tapi juga yang sewajarnya. Nah itu bisa membuat kita menjadi jauh lebih percaya diri saat berbicara. Dan yang terakhir mungkin kita bisa lebih komunikatif dalam berbicara. Kita harus tahu nih audiens kita siapa. Jadi kita bisa menyesuaikannya dan membawakan public speaking itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Gitu sih Kak Hadat. Oke, bagus banget ya penjelasan dari Kak Ages. Nah, ada nggak sih Kak contoh kegiatan sehari-hari yang sebenarnya tanpa kita sadari itu merupakan kegiatan public speaking Kak? Banyak banget sih contohnya ya. Mungkin di kesadaran kita tuh nggak jauh-jauh nih ya dari namanya public speaking. Misalnya saat kita mengutarakan pendapat nih di dalam rapat atau organisasi. Mungkin kan di sini Hadat juga tergabung dalam organisasi ya Hadat ya? Iya bener Kak. Nah iya itu kan juga salah satunya kita bisa menggunakan kemampuan public speaking kita di situ saat kita mengutarakan pendapat saat rapat. Terus kita juga bercerita juga nih, misalnya kita pengen cerita kepada teman-teman sekitar. Terus juga mungkin kalau di kelas kita menggunakan skill public speaking kita untuk presentasi nih di depan kelas atau saat online gini, berarti di depan laptop untuk memberikan sesuatu atau menampilkan sesuatu. Jadi itu sangat dipakai sih kemampuan public speaking kita Hadat. Oke, itu tadi tipsnya. Oke, untuk berdasarkan pengalaman Kakak nih, ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi saat berbicara dan gimana cara mengatasinya Kak? Oke, jadi ini based on experience ya. Jadi kalau misalnya menurut aku pribadi sih, gimana sih caranya untuk menghindari mungkin ya kesalahannya. Pertama, kesalahan-kesalahan yang biasa kita temuin tuh saat kita ingin melakukan public speaking itu pertama kurang persiapan. Jadi kalau misalnya kurang persiapan itu kan kita jadinya kayak agak bingung ya kita mau ngomong apa nih. Jadi penyampaiannya juga mungkin ngadet-ngadet atau nggak sempurna. Orang jadi mungkin lebih susah nih mencerna apa sih kita lagi ngomong apa sih. Nah cara mengatasinya tentu aja kita berarti harus melakukan prepare yang lebih baik, prepare yang lebih bagus biar nantinya kita bicarakan itu membuat orang jauh lebih mudah untuk mengertinya. Yang kedua kesalahan yang kedua itu kita nggak tahu nih audiens kita tuh siapa. Kita nggak mengetahui audiens dengan baik. Jadi cara mengatasinya kita harus cari tahu dulu nih ya sebelum berbicara kita mau bicara sama siapa sih ini, biar nantinya kita bisa menyesuaikan lagi dan menghindari kesalahan-kesalahan yang kita nggak seharusnya kita lakuin. Dan yang ketiga, mungkin kalau misalnya secara offline ya, kesalahan saat public speaking itu menggunakan bahasa tubuh yang nggak penting. Misalnya aja kayak garuk-garuk kepala atau gerakan-gerakan tubuh yang berlebihan yang nggak seharusnya, itu kan bisa mendistract orang yang melihat juga ya. Jadi cara mengatasinya mungkin kita bisa menggunakan gerakan tangan dengan sewajarnya, dengan secukupnya, agar kita juga ngomongnya tuh lebih santai, lebih kelihatan enak gitu untuk dipandang, tapi juga nggak ngedistract orang dan membuat orang juga tetap fokus. Oke, itu tadi pengalaman dari Kakak ya, benar. mengatasi kesalahan-kesalahan. Nah, yang terakhir nih Kak, dari Kakak sendiri ada nggak sih
tips-tips dan trik untuk menjadi pembicara yang baik dan benar, Kak? Oke, jadi sini mungkin disclaimer dulu ya buat teman-teman di sini. Jadi aku juga sebenarnya tuh masih belajar, jadi masih banyak banget sih yang ilmu-ilmu yang mungkin belum aku tahu. Cuman di sini mungkin kita sharing-sharing aja ya nih guys ya. Kalau dari aku sendiri, tips and trick untuk menjadi pembicara yang baik itu pertama nih ya, kalau misalnya kita dilakukan dengan on cam atau dengan offline secara langsung, jangan lupa untuk pertama memberikan senyuman. Karena dengan memberikan senyuman itu biasanya membuat orang tuh jadi lebih senang untuk melihat kita, jadi lebih interest, kitanya juga jadi lebih percaya diri gitu untuk menyampaikan apa yang pengen disampaikan menggunakan skill public speaking kita. Trik yang kedua itu untuk menjadi pembicara yang baik itu kita harus berikan maksud yang jelas. Jadi gunain bahasa yang mudah dimengerti. Jangan misalnya audiens kita ini anak muda nih, terus kita menggunakan bahasa yang terlalu berat. Orang lain tuh jadinya gak terlalu aware sama apa yang kita bilang, dan jadi aduh ngomong apa sih, atau jadinya tuh jadi kayak males gitu dengarnya. Jadi kita harus gunain bahasa yang mudah dimengerti dan juga to the point. Yang tiga mungkin balik lagi nih aku singgung lagi, yaitu kita harus benar-benar saat ingin menjadi pembicara kita harus tahu nih audiens kita siapa, biar kita bisa menyesuaikan gaya bicara kita, tempo bicara kita, biar nantinya kita bisa menyampaikan itu dengan baik dan bisa apa yang kita sampaikan itu bisa dicerna dengan baik. Nah, yang keempat, kita harus menguasai materi. Jadi sebelum kita tampil melakukan public speaking atau menjadi pembicara, kita harus menguasai materinya dulu. Kita kira-kira hari ini tuh mau ngebahas tentang apa sih, terus mau ngomongin apa sih. Nah, kita kulik-kulik dan browsing or research dulu untuk mencari materinya itu. Jadi ntar waktu menyampaikan itu kita bisa menyampaikan dengan lantang, dengan enak, dan orang yang mendengarkan pun bisa mengambil informasi serta ilmu dari apa yang kita bicarakan. Mungkin yang kelima itu bisa ngendalain rasa gugup, rasa nervous ya. Jadi untuk menjadi pembicara yang baik itu penting banget kita untuk bisa ngehandle rasa gugup kita atau rasa nervous kita. Misalnya aja dengan selalu berlatih, terus sebelum tampil mungkin kita bisa atur nafas kita dulu, sarapan dulu, pokoknya dibawa relax dulu biar kita nggak ngerasa gugup. Dan yang terakhir mungkin saat kita menjadi pembicara yang baik perlu juga untuk kita jadi diri sendiri aja gitu. Jangan untuk merubah diri kita jadi orang lain atau karena pengen terlihat perfect jadinya tuh jadi bukan kita banget. Nah itu jangan, pokoknya kita jadi diri aja biar nanti penyampaiannya tuh juga jauh lebih enak gitu sih Kak Hadat. Wah, keren banget penyampaian dari Kak Agnes. Oke, terima kasih banyak Kak Agnes udah bersedia untuk sharing-sharing perihal public speaking. Oke, semoga Pripos kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua yang mendengarkan. Mungkin dari Kak Agnes ada yang mau disampaikan Kak sebelum penutup? Oke, mungkin yang ingin aku sampaikan itu kita tuh mulai sekarang mungkin harus tahu ya kalau public speaking itu penting banget untuk kita pelajarin ya, karena soft skill ini bakal kepake banget nih dimanapun, kapanpun, dan kita harus juga ngebangun kepercayaan diri kita dengan latihan dan ambil kesempatan yang banyak biar kita bisa terus melatih kemampuan public speaking kita. Pokoknya enjoy the process, nikmatin proses latihan kalian, jangan pernah nyerah. Nanti kalian juga pasti ngerasain hasil dari usaha yang telah kalian lakukan. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak Hadat. Oke, mungkin sekian Pripos kali ini. Jangan lupa untuk tungguin dan dengerin Pripos selanjutnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, stay safe and stay healthy. Akhir kata saya selaku MC undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.